semuanya, selamat datang. Pernah nggak sih kamu berdiri di depan apotek dan bingung kenapa ada obat yang harganya mahal banget, tapi ada juga obat lain yang fungsinya sama, harganya bisa jauh lebih murah? Apa benar yang mahal itu udah pasti lebih bagus? Nah, kali ini kita akan kupas tuntas rahasia di balik obat paten dan obat genetik. Oke, langsung aja yuk kita bayangin satu situasi yang pasti sering banget kita alamin. Bayangin ya, kamu lagi di kasir apotek. Di tangan ada 2 kotak obat buat penyakit yang sama. Tapi harganya beda jauh. Yang satu mereknya udah terkenal, kemasannya kinclong. Satunya lagi polosan aja, sederhana. Di saat itu pasti langsung muncul keraguan kan? Jadi, kamu bakal pilih yang mana? Nah, ini dia nih inti dilemanya. Di satu sisi, ada obat paten yang mereknya kita kenal, tapi harganya bisa sampai 10 kali lipat. Di sisi lain, ada obat generik. Kemasannya simple dan harganya ramah banget di kantong. Pertanyaannya, kita tuh sebenarnya bayar buat kualitas atau cuma buat mereknya aja sih? Nah, terus apa sih cerita sebenarnya di balik harga yang beda banget ini? Jawabannya, ternyata simple banget loh. Gini deh, kita pakai analogi seru ya. Anggap aja obat paten itu kayak baju desainer papan atas. Kenapa mahal? Ya karena ada biaya riset desainnya, biaya buat fashion show yang heboh di Paris, plus biaya iklan gede-gedean pakai model terkenal. Dan coba lihat perjalanannya. Proses bikin satu obat baru itu luar biasa panjang dan mahal. Risetnya aja makan waktu bertahun-tahun, terus ada uji klinis ke ribuan orang, urus izin ini itu, baru deh bisa dijual. Semua biaya raksasa itu ya harus ditutup. Dan buat ngelindungin investasi gede itu, perusahaan penemu obat ini dapat hak paten. Berapa lama? 20 tahun. Selama waktu itu, cuma mereka yang boleh bikin dan jual obat itu. Ini waktunya mereka buat balik modal dari semua biaya penelitian yang udah mereka keluarin. Terus apa yang terjadi setelah 20 tahun? Patennya habis. Desain baju tadi, ceritanya, jadi milik umum. Perusahaan lain, si penjahit lokal ini, sekarang boleh dong bikin obat yang sama. Mereka nggak perlu lagi tuh riset dari nol, nggak perlu uji klinis mahal. Promosinya juga minimalis. Mereka tinggal fokus produksi aja. Makanya harganya bisa anjlok. Oke, kalau obat generik itu ibarat kopian, isinya apa dong? Beneran sama persis? Oke, ini bagian paling pentingnya nih, zat aktif. Ini adalah nyawanya obat, bahan yang benar-benar bikin kita sembuh. Dan secara hukum, kandungan zat aktif di obat paten dan generik itu wajib 100% identik. Dosisnya, kekuatannya, kualitasnya, sama plek. Secara kimia, mereka itu kembar identik. Terus bedanya di mana dong? Nah, bedanya ada di eksipien atau bahan tambahan. Ini tuh bahan-bahan pelengkap aja, kayak pengisi, pengikat, atau pewarna, biar tabletnya jadi pink, atau pemanis, biar rasanya nggak terlalu pahit. Fungsinya lebih ke kosmetik, bukan buat nyembuhin. Tapi kalau bahan tambahannya beda, gimana kita bisa yakin obat generik itu sama bagus dan amannya? Nah, disinilah peran pemerintah jadi krusial banget. Setiap obat generik sebelum boleh dijual di Indonesia wajib lolos tes super ketat yang namanya uji bioekivalensi. Nggak usah pusing sama namanya, anggap aja ini kayak stempel jaminan mutu dari BPOM. Tes ini ngejamin kalau obat generik itu diserap dan bekerja di tubuh kita dengan cara dan kecepatan yang sama persis kayak obat patennya. Intinya begini, peraturan di Indonesia itu tegas banget. Obat generik itu bukan produk KW atau kelas 2. Obat generik adalah produk yang setara, yang udah dibuktiin sama amannya, sama manjurnya, dan sama kualitasnya dengan yang paten. Udah, titik. Oke, sekarang kita bahas keraguan yang mungkin masih ada di pikiran Anda. Karena ini pertanyaan wajar banget sih. Pasti ada kan yang mikir, tapi saya pernah coba kok, rasanya beda ya, warnanya lain, kayaknya efeknya juga lebih lama deh. Saya ngerti banget, perasaan kayak gini wajar kok, dan ada penjelasannya. Jadi, ceritanya dulu banget. Di tahun 60-an, ada kasus obat kejang namanya phenytoin. Produsennya ganti salah satu bahan tambahannya. Ternyata perubahan kecil itu bikin obatnya diserap terlalu cepat, malah jadi racun buat pasien. Kejadian ini jadi alarm buat seluruh dunia. Makanya sekarang regulator kayak BPOM itu super duper ketat. Uji bioekivalensi itu dibuat untuk mastiin hal kayak gini nggak akan dan nggak boleh kejadian lagi. Keamanan kita nomor 1. Khusus di Indonesia, kita perlu kenal 2 tipe generik. Pertama, obat generik berlogo atau OGB. Cirinya,
Kemasan putih polos, ada logo hijau pemerintah, dan harganya murah banget. Nah, yang kedua ini nih yang suka bikin bingung. Generik bermerek. Isinya sama persis kayak OGB. Tapi perusahaannya kasih nama merek yang keren, kemasannya dibikin lebih cakep. Makanya harganya sedikit di atas OGB, karena ada biaya marketing. Tapi ingat ya, dua-duanya itu sama-sama generik. Oke, setelah kita bongkar semuanya, sekarang kita tarik benang merahnya. Jadi, apa artinya ini buat kesehatan dan kantong kita? Ini dia nih, salah satu fakta paling kuat. Ternyata, pasien yang diresepin obat generik itu cenderung jauh lebih patuh minum obatnya sampai habis. Kenapa coba? Ya jelas, karena harganya terjangkau, nggak bikin kantong bolong. Dan ini nyambung ke poin paling penting. Kalau kita patuh minum obat, ya hasil pengobatannya jadi lebih bagus kan? Ada studi di tahun 2014 yang nunjukin pengguna obat kolesterol generik itu resikonya buat dirawat di rumah sakit turun 8%. Kenapa? Ya karena mereka bisa terus minum obat sesuai anjuran dokter, tanpa pusing mikirin biaya. Oke, kita rangkum ya. Poin pentingnya ada 4. 1. Zat aktifnya sama persis. 2. Keamanan dan kemanjurannya sama-sama dijamin BPOM. 3. Beda harga itu murni karena biaya riset dan marketing, bukan soal kualitas. Dan 4, yang paling penting, memilih yang terjangkau justru bisa bikin kesehatan kita lebih baik, karena kita jadi bisa berobat sampai tuntas. Jadi, lain kali Anda di apotek, coba deh ubah pertanyaannya. Bukan lagi nanya mana yang lebih bagus, karena kita udah tahu jawabannya. Kualitasnya setara. Pertanyaan yang lebih cerdas adalah, Mbak atau Mas, apa pilihan yang paling efektif dan terjangkau buat saya? Yuk diskusiin sama apoteker atau dokter. Pilihan cerdas itu ada di tangan Anda.